Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya ide bagus atau inovasi yang kayaknya jelas banget manfaatnya itu seringkali susah banget diterima, bahkan oleh orang-orang yang paling butuh, gitu. Nah, hari ini kita mau coba bedah lebih dalam nih soal pemicu-pemicu tak terduga di balik perubahan sosial. Sumber kita kali ini bab 10 dari buku Damon Centola, Change, judulnya The Blind Spot in the Mind's Eye. Kita bakal fokus ke riset Centola, terutama soal kenapa sih strategi perubahan yang biasa kita dengar itu kok sering gagal. Misi kita hari ini mengungkap peran penting, peran krusial, jejaring sosial, dan norma dalam adopsi massal. Ini lebih dari sekedar informasi atau insentif biasa. Siap ya? Kita bongkar titik buta di pikiran kita ini. Iya, menarik banget ini. Konsep kuncinya itu ada semacam titik buta gitu ya dalam cara kita melihat pengaruh sosial. Kita ini cenderung mikir kalau keputusan kita itu rasional, hasil pemikiran sendiri. Padahal kita tuh sangat dipengaruhi sama orang sekitar. Centola nyebutnya introspection illusion, ilusi introspeksi. Contohnya bagus tuh dari studi soal konsumsi energi. Jadi orang-orang ini, mereka mengurangi pemakaian listrik pas tahu tetangganya hemat. Tapi pas ditanya kenapa hemat listrik, mereka nggak ngakuin pengaruh tetangga. Alasannya ya macam-macam, bilang peduli lingkungan lah, mau irit biaya lah. Nah, ini nunjukin gimana kita sering nggak sadar sumber pengaruh yang sebenarnya di balik tindakan kita. Wah, iya juga ya. Itu menjelaskan banget kenapa kalau cuma ngasih informasi atau katakanlah insentif uang gitu, seringkali nggak cukup buat ngubah perilaku yang udah jadi kebiasaan, ya kan? Kayak kisah jagung hibrida di Iowa tahun 1930-an yang dibahas di bab ini. Itu contoh klasik banget. Padahal jagungnya tahan kering, sangat dibutuhkan pas ada dust bowl itu. Tapi petaninya, awalnya nolak. Padahal udah dipromosiin gede-gedean loh. Betul, alasannya ternyata kompleks, nggak cuma satu. Benihnya mahal, terus mereka takut risiko gagal panen kan. Terus ada juga yang bilang bentuk jagungnya aneh, nggak kayak jagung biasa. Tapi yang paling kuat itu, norma sosialnya. Petani tuh nunggu tetangganya nyoba dulu. Lihat dulu deh tetangga sebelah, berhasil nggak dia? Gitu kira-kira. Nah, ini nih bagian yang menarik banget. Justru rumor negatif soal jagung itu malah nyebar lebih cepat lewat jaringan pertemanan mereka. Jadi strategi nyebarin informasi biasa, yang model ayo pakai ini bagus, malah bisa jadi bumerang ya. Persis. Ini nunjukin perbedaan mendasar yang disebut Centola antara kontagion kompleks dengan kontagion sederhana. Kalau kontagion sederhana itu kayak nyebarin info atau virus. Lewat kontak sekilas aja bisa, dari weak ties atau kenalan jauh. Tapi kalau kontagion kompleks, ini soal ngubah perilaku, ngubah norma. Nah, ini butuh lebih dari sekedar tahu informasinya. Kita butuh penguatan sosial berulang, butuh diyakinkan lagi dan lagi sama orang-orang yang kita percaya, orang-orang di lingkaran dekat kita, strong ties kita. Redundansi sosial ini penting banget buat bikin kita berani ambil risiko, nyoba sesuatu yang baru yang beda dari kebiasaan. Oke. Jadi paham sekarang kenapa beberapa strategi perubahan yang populer itu malah nggak efektif kalau buat ngubah norma sosial. Misalnya yang pertama tadi, shotgun approach, nembak acak gitu ya. Nyebar agen perubahan 10 orang misalnya, tapi dipisah-pisah lokasinya. Iya, itu gagal karena agen-agennya jadi terisolasi, sendirian dia. Dia langsung kena tekanan dari norma lama di lingkungannya tanpa ada teman yang nguatin. Terus yang kedua, silver bullet approach. Nargetin influencer terkenal yang koneksinya banyak banget. Ini juga seringnya gagal buat norma. Kenapa tuh? Nah, kalau influencer kan kontaknya biasanya luas tapi nggak dalam ya. Weak ties kebanyakan. Jaringannya nyebar kemana-mana. Jadi nggak cukup terkonsentrasi buat menciptakan penguatan sosial di kelompok-kelompok kecil yang erat. Nggak ada efek saling menguatkan itu. Contohnya kan kegagalan Google Glass tuh. Eksklusif banget tapi malah bikin orang resisten. Atau Google Plus, ramai diomongin tapi sepi pengguna. Malah jadi bukti sosial kalau produknya nggak oke, gitu kan. Iya. Terus strategi yang berhasil gimana dong? Nah, Centola menyoroti strategi yang lebih efektif, snowball approach, pendekatan bola salju. Kuncinya itu bukan siapa orangnya, bukan nyari satu orang super spesial atau influencer, tapi di mana tempatnya, tempat yang spesial. Targetnya itu klaster, kelompok kecil yang anggotanya saling kenal dekat, saling terhubung erat. Dan seringnya, mulainya itu di pinggiran jaringan, bukan di pusat keramaian. Oh, jadi mulai dari pinggir dulu ya.
Kenapa justru di pinggir? Karena di dalam klaster yang erat ini, anggotanya bisa saling support, saling nguatin. Mereka bisa bareng-bareng membangun pemahaman dan keyakinan soal ide baru ini. Istilahnya, mereka membangun legitimasi dan kredibilitas lokal dulu, menciptakan semacam social currency. Dan yang penting juga, mereka lebih terlindungi dari tekanan norma lama dari luar kelompok pas mereka lagi coba-coba hal baru ini. Masuk akal, masuk akal. Ada contoh suksesnya nggak? Banyak. Balik lagi ke jagung hibrida di Iowa tadi. Akhirnya bisa diadopsi massal itu bukan karena iklan, tapi karena ada kelompok-kelompok kecil petani yang saling kenal, berani nyoba bareng. Pas mereka sukses, baru deh tetangga-tetangga di lingkaran mereka ikut-ikutan. Terus, contoh lain, tenaga surya di Jerman. Adopsinya meledak itu bukan semata-mata karena insentif pemerintah loh, tapi kuat banget dugaan karena efek tetangga. Semakin banyak panel surya kelihatan di satu lingkungan perumahan, makin banyak yang ikut pasang. Visibilitas itu penting. Oh, jadi ngelihat tetangga pakai itu pengaruhnya gede ya? Social proof dari strong ties gitu. Banget. Terus ada lagi kampanye KG di Korea Selatan, mereka fokus ke kelompok-kelompok perempuan di desa yang jaringannya erat. Efektif banget buat penguatan sosial. Studi pit planting, teknik menanam gitu, di Malawi juga nunjukin hasil bagus pas nargetin komunitas petani yang jejaring sosialnya terkonsentrasi. Semuanya nunjukin pola yang sama. Mulailah dari kelompok kecil yang terhubung erat. Oke, jadi bola saljunya mulai bergulir dari klaster kecil ini. Terus gimana cara nyebarnya ke kelompok lain? Nah, setelah norma baru itu udah kuat di klaster awal, baru dia bisa nyebar ke klaster lain. Lewat apa yang disebut white bridges, jembatan lebar antar kelompok. Di sini, visibilitas perilaku baru itu jadi penting banget lagi. Orang di kelompok lain perlu melihat kalau norma baru ini udah berjalan dan diterima di tempat lain. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, intinya apa sih? Ini kayaknya mengubah cara kita mikir soal nyebarin perubahan ya, bukan cuma soal bikin viral sesaat. Tepat sekali. Jadi rangkumannya gini, kalau mau mengubah norma sosial yang udah dalam banget akarnya, fokusnya itu jangan cuma nyebarin info secepat kilat ke sebanyak mungkin orang secara acak, tapi lebih ke menumbuhkan penerimaan itu secara mendalam, di dalam kelompok-kelompok kecil dulu, yang relevan, yang orang-orangnya saling terhubung erat. Biarin perubahan itu nyebar secara organik dari situ, kayak bola salju yang makin lama makin besar. Penguatan sosial dari orang yang dipercaya sama visibilitas perilaku baru itu bahan bakar utamanya. Menarik banget pembahasannya. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, coba deh renungkan sejenak. Ada nggak sih norma di lingkungan Anda, mungkin di kantor, di komunitas, atau bahkan di keluarga yang Anda pengen ubah tapi rasanya kok susah banget? Berdasarkan obrolan kita hari ini, dari riset Sentola, kira-kira di mana ya tempat spesialnya? Kelompok kecil mana yang orang-orangnya saling terhubung erat, yang bisa Anda jadikan titik awal buat menggulirkan bola salju perubahan itu? Siapa aja orang di dalamnya yang bisa saling dukung, saling nguatin, buat ngambil langkah pertama bareng-bareng? Coba dipikirkan.